Oke, di pembahasan kali ini kita mau bedah satu ide yang penting banget, yaitu memahami arti kasih yang nggak berhenti di ucapan aja, tapi jadi sebuah tindakan yang nyata dan bisa dirasakan. Coba deh, kita renungin sebentar. Pernah nggak sih niat baik kita, niat tulus kita buat membantu, hasilnya malah nggak sesuai harapan? Atau bahkan bikin orang lain kecewa? Nah, pertanyaan ini penting banget buat cerita yang bakal kita lihat sekarang. Oke, kita masuk ke bagian pertama nih. Kita bakal lihat sebuah skenario nyata di mana niat baik ternyata belum cukup buat menjawab kebutuhan yang sebenarnya. Coba bayangin deh situasinya. Ada sekumpulan orang lagi nungguin sesuatu. Mereka lapar banget dan harapan mereka itu sederhana, cuma sepotong roti buat hari itu. Kebutuhannya sangat mendasar ya kan? Terus datang nih seseorang, niatnya baik banget, tulus sekali. Dia pengen banget bagiin pesan tentang kasih dan harapan. Nggak ada yang salah sama sekali sama niatnya, positif banget. Nah, disinilah masalahnya mulai kelihatan. Bukannya ngasih roti yang mereka butuhin banget saat itu, dia malah bagi-bagi brosur yang isinya pesan-pesan rohani. Jadi ada semacam ketidakcocokan yang besar antara apa yang ditawarin sama apa yang benar-benar lagi dibutuhin. Dan inilah hasilnya. Ada seorang ibu yang natap dia, tapi bukan dengan rasa terima kasih, melainkan dengan kepahitan di matanya. Tindakan yang tadinya diniatkan baik, itu malah jadi gagal total. Jadi pertanyaannya, apa ya yang salah? Cerita tadi tuh ngasih kita pelajaran penting banget loh. Ada kalanya kata-kata sebagus dan seindah apapun itu, ternyata ya nggak cukup. Jadi intinya tuh gini, kasih yang sejati itu bukan cuma omongan, tapi tindakan nyata yang benar-benar menjawab kebutuhan yang ada di depan mata kita. Nah, definisi inilah yang bakal jadi pegangan kita untuk pembahasan selanjutnya. Dan ini bukan konsep yang baru loh. Coba deh kita lihat contoh utamanya. Alkitab kan nggak bilang Yesus berkeliling mengajarkan hal baik, tapi berbuat baik. Tindakannya itu jadi bukti utama kasihnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya. Kalau kasih sejati itu adalah tindakan, artinya ya pasti ada harganya kan? Selalu ada pengorbanan di baliknya. Nah, ini yang menarik, sama kayak kasih Tuhan yang ada harganya, yaitu pengorbanannya. Waktu kita mau nunjukin kasih yang tulus, kita juga harus siap buat berinvestasi secara pribadi. Ini tuh bukan sesuatu yang gampang atau gratisan. Terus investasinya apa aja? Wah, bisa macam-macam. Bisa jadi waktu kita yang berharga, uang kita, tenaga dan usaha kita. Bahkan bisa jadi barang-barang yang kita punya. Intinya, kasih yang aktif itu emang selalu minta sesuatu dari diri kita. Oke, kita udah ngerti definisinya, kita juga udah tahu harganya, sekarang kita pindah ke bagian yang paling praktis, gimana caranya kita ubah semua ini jadi aksi yang nyata. Nah, ini kan pertanyaan paling pentingnya ya. Tahu teori doang sih bagus, tapi terus kita harus ngapain? Apa langkah konkret yang bisa kita ambil? Nah, ini ada kerangka 4 langkah yang simple banget dan gampang diingat. Pertama, peduli. Benar-benar peduli dari hati. Kedua, cari. Aktif lihat sekeliling ada kebutuhan apa ya. Ketiga, berdoa, minta arahan. Dan yang terakhir, yang paling penting, bertindak. 4 langkah ini nyambung semua, jadi satu kesatuan. Contohnya apa? Wah, ini contoh-contoh yang benar-benar nyata, bukan lagi teori. Kasih makan orang lapar, kasih pakaian, ngerawat yang sakit, atau mungkin dukung aja organisasi-organisasi sosial yang udah jalan. Semua ini adalah wujud kasih yang aktif. Dan slide ini nih, benar-benar ngerangkum semuanya. Intinya bukan lagi ngasih tahu orang tentang kasih Tuhan, tapi ngebuktikan. Wow, kata buktikan ini dalam banget artinya. Ini panggilan buat kita semua untuk mengubah apa yang kita percaya jadi aksi yang bisa dilihat dan dirasain orang lain. Jadi sebagai penutup, pertanyaannya kembali ke kita semua. Bukan buat besok, bukan buat minggu depan, tapi hari ini. Setelah menyimak semua ini, langkah nyata apa, sekecil apapun itu, yang bakal Anda ambil untuk membuktikan kasih itu ke orang di sekitar Anda.